Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kajian Kristologi kita berikut ini adalah membahas tentang bahasa Arab kemusyrikan Bambang Nursena dengan topik tauhid. Dalam pemaparan ini pemirsa, Dr. Bambang Nursena menuduh umat Islam tidak mengerti tauhid Kristen. Lah ini dalam kristologi populer orang Kristen nggak dibedakan. Akibatnya umat Islam ada sandungan untuk bisa ngerti. Sehingga menjadi batu sandungan untuk memahaminya. Untuk mendukung ajaran tauhid dalam Alkitab, khususnya di kitab Perjanjian Baru, Dr. Bambang Nursena bukannya mengutip ajaran Yesus tentang tauhid seperti Markus pasal 12 ayat 29 atau Matius pasal 4 ayat 10. Tetapi Bambang Nursena malah mengutip dari surat Paulus yang pertama kepada jemaatnya di Korintus pasal 8 ayat 4. Dalam Alkitab bahasa Arab yaitu 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6 itu dengan jelas disebutkan wa alla ilaha illallahul ahad. Dan sesungguhnya tidak ada ilah lain kecuali Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa. Dengan gaya yang sangat meyakinkan, Dr. Bambang Nursena membaca ayat ini dalam bahasa Arab yang fasih. Wah, tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, katanya. Pemirsa yang budiman, berapa banyak umat Islam yang silau, terhanyut, dan terjerumus dengan rayuan sesat Dr. Bambang Nursena ini. Apa yang dibacakan persis seperti tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dibacakan dengan lafaz bahasa Arab yang fasih serta isinya yang persis seperti ajaran tauhid para nabi. Siapa dari umat Islam yang mau membantah bahasa Arab yang sedemikian fasih? Siapa dari umat Islam yang bisa membantah klaim ajaran tauhid yang mirip dengan kalimat tauhid Islam? Luar biasa. Lalu dengan mantap, Dr. Bambang Nursena menegaskan bahwa tauhid Islam sama dengan tauhid Kristen. Jadi istilah ilaha illallah itu ada dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi istilah la ilaha illallah itu ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Berarti Injil itu mengajarkan tauhid. Wah, simsalabim, umat Islam sama dengan umat Kristiani dalam bertauhid. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku muslim terperangah, dan sejauh ini saya melihat belum ada yang membantahnya. Bambang Nursena menabuh gendang kemusyrikan dan menari sambil menyeret umat Islam ke dalam lembah kesesatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada dua kemungkinan yang terjadi dari ocehan Dr. Bambang Nursena ini. Pertama, dia tahu konteks ayat ini, namun dia sengaja menyesatkan umat dengan cara yang licik. Yang kedua, dia tidak tahu konteksnya sehingga dia bicara ngawur dengan gaya yang meyakinkan. Kalau ini yang terjadi, sungguh sangat disayangkan seorang Dr. Bambang Nursena yang sudah malang melintang di Timur Tengah, yang mengaku memahami Alkitab, bisa salah kaprah menafsirkan ayat-ayat Alkitab yang dia baca. Uskup John Selby Spong dari New Jersey, USA, menyebut kasus seperti Bambang Nursena ini sebagai orang yang terjerumus dalam salah kaprah yang parah atau total misconception. Dr. Bambang, tidak ada tauhid la ilaha illallah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6. Ingat, tidak ada tauhid la ilaha illallah yang diajarkan Nabi Isa atau Yesus dan juga Nabi Musa serta para nabi lainnya di sana. Tidak ada. Saya sedih melihat Anda melenceng dan tidak memahami konteks ayat ini. Pemirsa yang budiman, 1 Korintus pasal 8 ayat 4, ini adalah jargon atau semboyan para penyembah berhala di Korintus yang mabuk dengan Kristus baru yang diperkenalkan Paulus.
Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah lain daripada ilah yang esa. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Di sini saya melihat Dr. Bambang Nursena terjerumus ke dalam salah kaprah dalam memahami konteks 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Bambang Nursena, jangan Anda gegabah menyebut-nyebut Allah kepada umat Islam dalam ayat di atas. Tidak ada Allah yang disembah Yesus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Tidak ada Allah yang disembah Nabi Muhammad SAW di sana. Dan tidak ada Allah yang disembah Nabi Musa dan para nabi lainnya di sana. Tidak ada. Orang-orang Korintus bukan menemukan Tuhan Allah yang disembah Yesus atau Nabi Musa AS, tetapi mereka menemukan Tuhan agama misteri baru. Tuhan agama misteri baru, Kristus Yesus. Na'udzubillah min dzalik. Saya melihat Anda ini ngawur Pak Bambang dan menyesatkan umat. Apalagi Bapak menambahkan, kecuali Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa. Betul-betul ngawur. Bapak benar-benar tidak tahu persoalan, tidak tahu malu dan kacau. Orang Korintus tidak sedang berbicara tentang Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa, Pak Bambang. Bapak kacau betul. Mereka tidak punya urusan dengan Bapa. Mereka tidak punya urusan dengan Bapa, Pak Bambang. Saat itu, mereka sedang mabuk dengan satu-satunya Tuhan agama misteri yang baru, di mana mereka mengaku bersatu dalam roh, yakni dengan Kristus Yesus. Pauluslah yang mengatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bambang Nursena. Mabuknya orang-orang Korintus dengan Kristus penyembah berhala yang baru yang diperkenalkan Paulus ini dijelaskan oleh Burton L. Mack. Burton L. Mack dalam bukunya Who Wrote the New Testament di halaman 125. Apa kata beliau? At Corinth, Paul's gospel of freedom from the law and the new life by means of the Spirit of Christ spun out of control. Di Korintus, Injil Paulus tentang bebas dari hukum Taurat dan kehidupan baru dalam Roh Kristus menjadi liar tanpa kendali. Mereka serta-merta lupa dengan Kristus dan para dewa mereka yang mereka sembah dan beralih ke Tuhan baru yang diperkenalkan Paulus. Oleh karena itu Pak Bambang, maksud slogan yang mereka teriakkan di Korintus, di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 adalah tidak ada Osiris, tidak ada Apollo, tidak ada Poseidon, tidak ada Demeter, tidak ada Afrodit dan lain-lain di dunia. Dan tidak ada Tuhan lain daripada Tuhan Kristus Yesus yang esa yang diperkenalkan Paulus. Jadi Korintus 1 pasal 8 ayat 4 sama sekali bukan ajaran tauhid Nabi Allah, Pak Bambang. Bapak ngawur mempersamakan 1 Korintus 8 ayat 4 dengan la ilaha illallah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW serta Nabi-Nabi Allah lainnya. Bapak buta tentang konteks ayat ini. Ini murni semboyan kemusyrikan para penyembah berhala di Korintus yang bangga menemukan Tuhan penyembah berhala yang baru. Pak Bambang, simak penjelasan Burton L. Mack ini dalam bukunya Who Wrote the New Testament di halaman 128. Apa kata beliau? It seemed that the Corinthians had indeed gotten excited about the report of a God recently crucified, who was then transformed into the Lord of spiritual kingdom he represented and revealed. And the Corinthians apparently had no trouble thinking that the God Jesus Christ had appeared as a man and been transformed into a spiritual being. Nampaknya orang-orang Korintus benar-benar terpesona dengan cerita tentang Tuhan yang baru saja disalib, yang kemudian menjelma menjadi penguasa kerajaan langit yang dia wakili dan dia umumkan. Dan orang-orang Korintus kenyataannya tidak menemui kesulitan untuk membayangkan Tuhan Yesus yang turun ke bumi dalam bentuk manusia yang kemudian berubah ke dalam bentuk roh. Pak Bambang, Paulus sedemikian lihai melukiskan Kristus baru, Kristus Yesus.
laksana video drama yang diputar di depan mata mereka. Paulus menggambarkan bahwa Kristus Yesus disiksa tentara Romawi untuk menanggung kesalahan para penyembah berhala di Korintus. Bahwa Kristus Yesus disalib untuk menebus dosa mereka. Dan bahwa sekarang mereka merasakan pengalaman rohani, persekutuan roh dalam kematian dan kebangkitan Kristus penyembah berhala yang baru, Kristus Yesus. Pemirsa, jadi kesimpulannya, orang Korintus tidak sedang mabuk dengan la ilaha illallah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW atau Nabi Isa AS atau Yesus serta para Nabi Allah lainnya. Tetapi mereka mabuk dengan Kristus, agama misteri yang baru yang diperkenalkan Paulus. Dr. Bambang Nursena, Bapak salah kaprah, ngawur, dan menyesatkan umat. Sekian pemirsa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.